bawaan dari SOCL ini sudah mampu memakai voltase yang 63 volt maksimalnya 63 volt. Jadi voltase 63 volt itu sudah sangat besar, sudah tergolong voltase yang besar untuk sebuah driver sekecil ini, driver semungil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Setiodo 9. Jika Anda adalah seorang soundman atau seorang penggemar audio atau orang yang suka mengotak-ngatik sebuah power amplifier, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sesuatu yang saat ini Pak D pegang, yaitu driver power mono SOCL 504 yang saat ini lagi booming, lagi ramai dan lagi banyak digunakan oleh teknisi-teknisi soundman untuk power rakitan, power lapangan maupun power rumahan. Nah, di sini Pak D mau sedikit menjelaskan bahwa power SOCL 504 ini adalah sebuah driver power hasil adopsi dari OCL 150 watt yang dulu sudah biasa kita pakai dan sudah tidak asing lagi tentunya pada masa itu, dan mungkin sekarang juga masih banyak yang pakai. Dulu kita sering memakai power OCL 150 watt tentunya, yang harganya juga sedikit murah. Di SOCL 504 ini juga harganya sangat terjangkau, sangat sesuai dengan kantong kita, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, cukup. Namun dengan kualitas yang tentunya sedikit berbeda, dengan kualitas yang tentunya sedikit di atasnya dari OCL 150 watt yang dulu, karena sudah ada pembaruan, sudah ada rombakan di komponen ini. Walaupun sebagian besar komponen ini masih banyak kesamaan dengan OCL 150 watt yang lama, namun sudah banyak dimodif. Nah, sekarang tujuan modif itu apa? Tujuan dimodifnya diharapkan dengan perubahan di SOCL 504 ini akan lebih tahan, lebih mampu lagi menahan voltase tinggi. Dimana kalau yang dulu pakai OCL 150 watt, jika dikasih voltase yang tinggi, drivernya tidak tahan kalau tidak dirombak, kalau tidak dimodif sendiri. Namun untuk SOCL ini, walaupun kita tidak merombaknya, kita pakai standar bawaan dari SOCL, ini sudah mampu memakai voltase yang 63 volt maksimalnya 63 volt. Jadi voltase 63 volt itu sudah sangat besar, sudah tergolong voltase yang besar untuk sebuah driver sekecil ini, driver semungil ini. Itu voltase 63 volt sudah cukup besar. Dan untuk SOCL 504 ini banyak sekali digunakan oleh soundman khususnya power rakitan. Karena apa? Karena dengan karakter suara yang jernih, dengan noise yang sangat jauh berkurang, mungkin tidak ada. Makanya untuk SOCL 504 ini banyak diminati. Sehingga dengan suara yang jernih, suara yang lembut, dengan bass, middle, dan treble-nya yang bisa seimbang dengan normal, itu akan sangat enak didengar di telinga kita. Dan ini mungkin ada beberapa produk untuk SOCL. Kalau ini produk dari GM, dengan resistor tertulis 1%. Ya, produk GM ini kalau di tempat Padi sudah lumayan bagus.
jika Anda dengan bawaan komponen atau dengan karakter suara yang standar dari SOC 504 ini masih belum merasa puas, kita juga bisa memodifikasinya sendiri. Misalkan kita menginginkan suara low-nya lebih mantap atau karakternya lebih terasa di low atau di sub atau di middle atau di treble-nya, kita bisa memodifikasinya sendiri. Jadi 504 ini tergolong dengan karakter suara yang flat, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa mengganti resistornya untuk resistor feedback, untuk resistor inverting, atau untuk kapasitornya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan selera kita. Dengan karakter yang tergolong flat, jadi lebih fleksibel, bisa kita gunakan dalam berbagai jenis speaker tentunya. Anda ingin ini dipakai untuk middle bisa, untuk treble bisa, untuk bass, sub, low bisa. Jadi SOC 504 ini memang sangat fleksibel. Tidak seperti kebanyakan driver yang lain yang kadang-kadang karakternya hanya tertuju pada satu jenis suara saja. Untuk di video kali ini tadi hanya sedikit membagi wawasan tentang 504 yang lagi booming dipakai, seperti di video yang pada tonton ini selalu membahas 504 yang memang lagi booming, lagi ramai. Jadi untuk Anda yang baru menemukan channel ini atau baru mengetahui driver SOC 504, bisa Anda buktikan sendiri, bisa Anda praktekkan bagaimana suaranya, bagaimana karakternya. Anda mau merubah karakter apapun bisa, tidak perlu khawatir, pasti bisa. Mungkin untuk video ke depan Pak D mau memasang ini, mau mencoba pasangnya, mencoba merakitnya agar Pak D bisa ulas lagi lebih dalam tentang karakter suara SOCL ini, aslinya seperti apa. Dengan harga yang sangat terjangkau ini, kalau di wilayah Pak D khususnya Lampung sekitar 50 sampai 55 sampai paling mahal 60.000 tergantung dari produk. Ya, tapi untuk GM ini Pak D beli 55.000. Video berikutnya mungkin Pak D mau mencoba merakitnya, menambahkan power supply dan TR finalnya untuk testing suara. Dan satu lagi, untuk memperkuat sinyal output emitornya, Anda bisa merakit power SOCL ini dengan mengetapnya. Namun yang seperti tadi Pak D bilang, Anda harus menyiapkan transistor finalnya yang bagus dengan watt ampere yang gede dan sesuai juga dengan power supply yang dibutuhkan. Jadi kalaupun Anda menggunakan transistor yang bagus, kalau power supply tidak memadai juga hasilnya akan tetap kurang memuaskan. Antara power supply dengan TR final memang harus seimbang, ya. Oke, sekian, terima kasih. Bagi Anda yang belum menemukan channelnya Pak D Setiodo 9, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi, tinggalkan like-nya, berikan saran Anda, komen Anda, kritik Anda agar Pak D tetap semangat membangun channel ini untuk kemajuan, untuk tambah wawasan kita bersama. Pada akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sehat, berkah, barokah, dan salam mantap.